Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari, hari yang baru yang kau berikan buat kami. Berbicara Engkau Bapa pada pagi hari ini, agar firman-Mu menjadi suluh kekuatan buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Menaklukkan uang. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12. Kita telah berbicara tentang dua ancaman terbesar dalam kehidupan modern saat ini, yaitu harta dan kuasa. Bagaimana cara menaklukkan keduanya? Tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil. Kita mulai dengan pembahasan tentang menaklukkan uang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang segera harus dikatakan adalah pertama, kekristenan sama sekali tidak anti uang atau kekayaan. Cuma saja yang harus secara konsisten kita katakan adalah bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Silakan Anda ambil uang kertas ribuan. Bacalah tulisan yang tertera di situ. Di situ tertulis, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp1.000. Jadi Bank Indonesia sendiri mengatakan uang adalah alat pembayaran yang sah. Karena ia adalah alat, perlakukanlah ia sebagai alat, bukan sebagai tuan. Lalu Ibu yang kedua adalah kekristenan sesungguhnya sangat menghargai uang. Karena menghargai uang itulah maka uang itu harus dikelola dengan baik-baik. Yesus Kristus sendiri mempunyai bendahara, bukan? Yaitu Yudas Iskariot sebagai bendahara di dalam tim murid-murid Yesus. Jadi sangat jelas Yesus sendiri pun mengelola uang dengan baik. Di samping dikelola dengan baik, yang paling penting adalah seperti kata Paulus dalam bacaan kita pagi ini. Yaitu aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 12. Termasuk di sini tidak diperhamba oleh uang. Mau mengumpulkan uang itu baik. Mau mencintai uang itu baik. Tetapi jangan sampai diperbudak oleh uang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana caranya? Supaya kita tidak diperbudak oleh uang. Cara yang paling efektif untuk mengontrol uang adalah dengan mengontrol gaya hidup kita. Hidup yang sederhana. Tidak berarti Anda mesti hidup miskin. Tidak berarti Anda hidup susah. Hidup sederhana artinya tidak berkekurangan. Sebab dalam masyarakat modern yang konsumtif ini, orang sengaja dibuat merasa kurang terus, kurang terus. Semua iklan bertujuan agar Anda merasa tidak pernah cukup dengan apa yang Anda miliki. Misalnya, kalau masih gede perut, gede paha, atau gede pipi, maka perlu perawatan. Punya wajah cantik tidak cukup kalau kulitnya masih belum putih seperti bengkoang. Orang yang selalu merasa kurang akan semakin tergantung pada uang. Sebab uang dianggap sebagai kunci untuk memenuhi apa yang kurang, untuk memperoleh kepuasan, serta untuk mengalami kebahagiaan. Disinilah kita harus tegas. Kalau perlu keras terhadap diri sendiri. Kita harus dengan tanpa kompromi mengatakan stop. Saya memang sangat memerlukan uang, tetapi hanya sebanyak yang saya perlukan. Saya tidak membutuhkannya lebih dari yang saya perlu. Saya akan membuat garis batas antara mana yang perlu, mana yang tidak. Garis batas antara kebutuhan ini perlu saya sadari dan perlu saya pertegas.
Selama uang yang saya miliki atau saya peroleh, berapapun jumlahnya, membuat saya tetap layak dan bisa tetap tegak di hadapan Allah, baik secara mental, moral, fisik maupun spiritual, itu berarti oke. Yang penting jangan cuma kaya harta, tetapi miskin moral atau miskin rohani. Renungan diambil dari 365 anak tangga menuju hidup berkemenangan karya Eka Dharma Putra. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.